pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rohaya Sagala dengan pembelajaran yang sama khususnya di kelas 11. Setelah kalian belajar tentang hidrokarbon, termokimia, dan laju reaksi, hari ini bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia, yang mana kita akan membahas bagaimana percepatan menjadi produk dan percepatan kembali menjadi reaktan adalah sama, yang disebut dengan reaksi irreversibel dalam reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah menimbang beras ataupun gula dengan ukuran 1 kg. Kalian akan timbang dengan anak timbangan yang berukuran 1 kg. Sehingga diperoleh hasilnya adalah setimbang. Nah, kondisi seperti ini disebut kesetimbangan statis. Jadi, setiap benda diam disebut dengan setimbang dan setimbangnya itu berjenis setimbang statis. Dalam kimia juga ada kesetimbangan statis, yakni ketika kamu membakar kertas, katakan berat kertas adalah 100 gram, kertas dibakar menjadi abu dan akan terjadi kesetimbangan selama proses reaksi setelah menjadi abu, dan hal itu juga disebut dengan kesetimbangan statis. Kenapa? Karena abu tidak akan kembali menjadi kertas, sedangkan reaksi ini adalah reaksi yang berkesudahan. Dalam konsep lain adalah ketika kamu merebus air, ini adalah perubahan kimia ketika air mendidih berubah menjadi uap, dan uap yang menempel di tutup panci akan berbentuk kembali menjadi air. Nah, reaksi seperti ini adalah reaksi bolak-balik yang disebut dengan reaksi irreversibel. Dan kesetimbangan yang seperti ini disebut dengan kesetimbangan dinamis. Lambang dari kesetimbangan adalah sebagai berikut. Seumpama tanda panah reaksi, namun lambangnya itu adalah bolak-balik yang sering sekali disebut dengan atau dibaca dengan kesetimbangan. Kesetimbangan dinamis bekerja saat kecepatan reaksi pembentukan produk itu sama dengan kecepatan pembentukan reaktan. Ingat, dalam kesetimbangan dinamis akan selalu ada perubahan menuju produk dan perubahan kembali menjadi reaktan. Jika kita melakukan suatu eksperimen, misalkan suhu pada gas X berada dalam kondisi setimbang dengan gas Y, maka persamaan reaksi yang kita tuliskan adalah sebagai berikut. Gas AX membentuk kesetimbangan menjadi gas BY. Apabila gas X dalam keadaan setimbang dengan gas Y, maka kecepatan pembentukan gas Y pasti sama dengan kecepatan pembentukan kembali menjadi gas X. Jadi, setiap gas X berubah sebanyak A mol, maka Y juga berubah sebanyak B mol. Perbandingan mol X dan Y akan selalu tetap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dalam hal ini dikenal dua, yakni tetapan kesetimbangan konsentrasi, lambangnya adalah Kc, dan yang kedua adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau lambangnya adalah Kp. Pertemuan ini hanya kita membahas tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas khusus tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc merupakan angka perbandingan yang menunjukkan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Nah, secara umum, reaksi kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut. A bereaksi dengan B membentuk kesetimbangan menjadi C dan D. Saat di dalam reaksi, kesetimbangan dilakukan aksi, maka kesetimbangan akan bergeser dan sekaligus mengubah komposisi zat-zat yang ada untuk kembali mencapai kesetimbangan. Secara umum, dapat dikatakan tetapan kesetimbangan dalam reaksi merupakan hasil kali produk per
hasil kali reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi, secara rumus matematisnya adalah KC itu sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Atau KC itu sama dengan konsentrasi C pangkat C, konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A dikali dengan konsentrasi B pangkat B. Dengan keterangan rumus masing-masing kalian boleh lihat di depan. Dalam fase-fase zat yang bereaksi dan hasil reaksi, kesetimbangan ini juga dapat dibedakan atas dua, yakni kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Apa itu pengertiannya? Kita perhatikan di depan. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang terjadi jika fase reaktan dan fase produk yang terlibat dalam reaksi wujudnya sama, yaitu gas seluruhnya atau larutan seluruhnya. Perhatikan contoh reaksi berikut. Jadi saya ambil contohnya masih secara rumus umumnya. Gas, nah ini semuanya fasenya adalah gas, maka disebut ini adalah kesetimbangan homogen karena fasenya semuanya sama antara reaktan dengan produk. Dalam kondisi reaksi seperti ini, maka tetapan kesetimbangannya menjadi Kc itu sama dengan konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Jenis kesetimbangan yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Nah, kesetimbangan heterogen terjadi jika fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi wujudnya berbeda-beda. Perhatikan contoh reaksi umum berikut. Jika kita temukan reaksi larutan A bereaksi dengan padatan B membentuk kesetimbangan padatan C dan gas D. Ya, jadi masing-masing fasenya berbeda-beda antara produk dengan reaktan, maka pada kesetimbangan heterogen ini zat yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan konsentrasi hanya zat yang berfase gas dan larutan. Jadi tidak berlaku untuk yang berfase solid dan liquid. Maka Kc yang berlaku untuk kesetimbangan reaksi seperti ini adalah Kc sama dengan konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A. Karena Kc hanya berlaku pada fase larutan dan fase gas. Sedangkan untuk fase liquid dan fase solid dianggap bernilai 1. Perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut, yakni padatan CaCO3 bereaksi dengan 2H2O liquid membentuk kesetimbangan menjadi larutan CaOH 2 kali dan larutan H2CO3. Pertanyaannya adalah tentukan rumus tetapan kesetimbangannya sesuai dengan persamaan kesetimbangannya. Nah, dalam hal ini kita harus tentukan dulu koefisien zat agar persamaan reaksi menjadi setara. Dari persamaan ini kita peroleh koefisiennya adalah untuk CaCO3 adalah 1, koefisien H2O 2, koefisien OH 2 kali adalah 1 dan koefisien H2CO3 adalah 1. Jadi setelah kita peroleh koefisiennya, kita perhatikan fase-fase zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Maka untuk ini kita peroleh Kc hanya berlaku di fase aquos atau fase larutan. Nah, jadi dari persamaan ini kita peroleh harga Kc itu sama dengan konsentrasi CaOH 2 kali pangkat 1 dikali konsentrasi H2CO3 pangkat 1 per 1 kali 1. Itu sama dengan Kc sama dengan konsentrasi CaOH 2 kali dikali konsentrasi H2CO3. Mengapa? Karena
CaCO3 dan H2O tidak disertakan dalam rumus tetapan kesetimbangan karena memiliki fase padat dan cair. Jadi masing-masing diberi nilai 1. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2S2O3 gas bereaksi dengan O2 gas membentuk kesetimbangan menjadi 4SO2 gas. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan atau KC untuk persamaan reaksi berikut. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Dalam reaksi kita temukan koefisiennya adalah 2, 1, dan 4. Kemudian reaksi ini juga sudah setara dan masing-masing fasenya adalah fase yang homogen yakni fase gas. Maka bagaimana menentukan harga KC atau persamaan KC pada persamaan berikut? KC itu sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 4 per konsentrasi S2O3 pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1. Atau KC itu sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 4 per konsentrasi S2O3 pangkat 2 kali konsentrasi O2. Sekarang kita akan menghitung besar atau nilai KC. Perhatikan contoh soal yang ketiga. 1 liter campuran gas pada suhu 100 derajat Celcius keadaan setimbang mengandung 0,0045 mol dinitrogen tetroksida dan 0,03 mol dinitrogen dioksida. Persamaannya adalah sebagai berikut. N2O4 gas membentuk kesetimbangan menjadi 2NO2 gas. Pertanyaannya adalah A. Tuliskan rumus dari tetapan kesetimbangan reaksi berikut dan B adalah hitung tetapan kesetimbangannya atau hitung besar tetapan kesetimbangannya. Dari persamaan reaksi ini kita peroleh persamaan KC-nya adalah KC sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 per konsentrasi N2O4. Nah, sekarang kita hitung besarnya harga KC. Dari rumus yang kita peroleh tadi yaitu KC sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 per konsentrasi N2O4. Sekarang kita masukkan harga konsentrasinya. Itu sama dengan 0,03 mol per liter pangkat 2 per 0,0045 mol per liter. Maka diperoleh harga tetapan KC adalah sebesar 0,2. Demikian penjelasan saya tentang konsep awal dari kesetimbangan kimia. Ingat, kesetimbangan meliputi dua, yakni kesetimbangan konsentrasi dan kesetimbangan tekanan parsial. Hari ini kita masih mempelajari tentang kesetimbangan konsentrasi, baik itu kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Untuk selanjutnya kita masih membahas soal bagaimana kita kupas habis lagi tentang penentuan rumus persamaan KC pada masing-masing reaksi kimia. Untuk pelajaran sebelumnya, kalian boleh review kembali di channel saya Kimia Bersama Buaya. Jangan lupa like dan subscribe, serta kalian nantikan informasi-informasi pelajaran selanjutnya tentang kimia. Sampai di sini penjelasan saya. Untuk hal yang kalian belum mengerti, kalian boleh japri saya atau kita buka diskusi di forum Google Class. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.